waktu Roh Kudus dicurahkan. Aku hanya bisa berdiri melihat tubuhnya yang penuh luka. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, lambaikan tanganmu saudaraku. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Boleh cari 1, 2, 3 orang ya. Kasih tos, katakan api kemuliaan Tuhan turun atasmu. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan turun atas. Amin, 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 amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk malam hari ini. Kasih setiamu, rahmatmu kembali boleh kami nikmati Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Dan malam hari ini kami bersekutu kembali Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kuasa-Mu kami terima dalam hidup kami. Pengurapan-Mu melampaui segala langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang rindu untuk datang di hadapan-Mu. Suci kuduskan setiap kami. Meteraikan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Bersukacita di hadapan rumah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Berikan senyumanmu yang terbaik. Amin. Ya. Tuhan Raja yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Katakan lagi saudara, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datang, bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datang, selalu bersyukur. Dengan bersuka
dari dahulu sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap bagi setiap kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Yesus baik. Katakan saudara, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Imani saudara. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama angkat jempolmu Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan lantang katakan, Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi saudara. Hey, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Yo, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Come on, angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari siarkan kebaikannya Bapak Ibu Saudaraku. Katakan amin. Amin. Sama-sama siarkan. Hey, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jadi selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Say, Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Saudara yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya
segala persembahan Tuhan. Shikira la rabaya la rabaya shikira la rabaya la rabaya la kina paya la rabaya la rabaya shikira. Terima kasih Tuhan. Ora takaya la rabaya la rabaya shikira. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati
Yesus mine, ya Yesus mine. Makasih Tuhan. Ya Yesus mine, Dia mine buat saya. Terima kasih. Ya Yesus mine. amin, 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 amin. Ya Yesus mine. Ya Yesus mine. Yesus mine buat saya. Oh ya Yesus mungkin yang kami alami secara manusia tidak baik bagi kami. Kegagalan, kehilangan, rasa sakit, dan hal-hal yang buruk. Tapi malam ini kami mau belajar hidup bukan dari apa yang kami lihat. Tapi hidup karena kami percaya firman-Mu. Engkau baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Dan kami percaya segala hal itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus baik. Ya Yesus mine. Ya Yesus mine. Yesus mine buat saya.
kasih Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kami. Seringkali kami tidak ngerti, tapi kami percaya hati-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, Tuhan baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kami punya hati yang lapar dan haus akan firman. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian mengajari kami untuk kami kenal Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, biarlah pengurapan sorga mengurapi hamba-Mu. Memampukan hamba-Mu menjadi saluran kasih, saluran kuasa, dan saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji akan nama-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk terima berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu yuk. Untuk semua yang melayani kita ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom semua. Ya. Ini merupakan ibadah pertama ya untuk revival worship night kita di tahun 2026. Dan minggu ini memang minggu-minggu yang sangat sibuk, Saudara. Banyak hal yang harus dikerjakan, juga berkaitan dengan acara kita nanti hari Sabtu ya. Saya berdoa semua kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk bisa sama-sama melayani ya. Dan biarlah kehadiran gereja kita, Bapak Ibu Saudara, boleh terus jadi berkat. Bukan cuma bagi warga sekitar, tapi juga jadi berkat bagi kota kita tercinta. Ya. Nah, pada saat malam hari ini kita bersyukur kembali Bu Lili Suherman ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kita mau buka hati kita. Ya, izinkan Tuhan bekerja lewat firman dan rohnya untuk mengubahkan, menguatkan, dan memberkati setiap kita. Ya, yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Bu Lili. Iya. Shalom, puji nama Tuhan. Kok sukanya di belakang-belakang ya? Ini ada di depan lo kok gak diisi. Kalau saya paling senang yang di depan. Karena pasti mendapat berkat paling depan. Ya kalau mau ayo maju ke depan. Supaya 2026 mendapat berkat yang paling depan. Loh kok gak ada yang maju ya? Ayo maju depan diisi, ayo. Wah dingin, haleluya. Oh tepuk tangan yang sudah pindah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Inilah orang-orang yang taat. Haleluya. Kita masuk di tema yang spesial. New Year, New Me. Tahun yang baru, saya juga menjadi pribadi yang baru. Amin saudara. Ini betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang baru. Supaya Anda dan saya menjadi pribadi yang selalu terhubung dengan Tuhan. Dan menjadi pribadi yang selalu menyatu dengan Tuhan. Maka Anda dan saya akan mendapatkan koneksi ilahinya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Tepuk tangan. Ini penting saudara, kita butuh koneksi ilahi. Butuh ya.
Karena melalui koneksi dari Tuhan itulah akan dipermudah banyak hal, jangkauan yang luar biasa itu akan terjadi. Karena Tuhan berjanji di dalam hidup Anda dan saya, itu luar biasa loh saudara. Di ayat yang Mazmur 55 ayat 23, ini luar biasa ya. Di sini dikatakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu. Kok gak ada jawab? Itu tepuk tangan. Haleluya ya. Ini yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita saudara. Memang mungkin hari-hari kita sedang bergumul ya saudara. Di tahun 2025 dan kita masih bergumul. Kadang-kadang Tuhan izinkan bukan jawaban doa yang kita temui, tetapi Tuhan akan kadang mengizinkan sebuah kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Untuk apa? Karena Dia sedang menyempurnakan Anda dan saya seperti sebuah adonan yang baru saudara. Amin saudara. Jadi jangan mengeluh. Tuhan sedang menyediakan sebuah adonan yang baru di dalam kehidupan orang benar. Supaya kita selalu terhubung, supaya kita bisa mendapat saudara, kalau Tuhan tuh memberikan koneksinya, wih dahsyat saudara ya. Saya mengucap syukur. Dulu ketika kebangkrutan saya berpikir aduh saya sudah tidak bisa nih keluar negeri ini. Tidak bisa nih jalan-jalan. Aduh segalanya. Ternyata ketika masuk saudara menjadi hamba Tuhan, wih keliling di mana-mana sampai tolak-tolak saudara ya. Tuhan tuh sanggup mempromosikan Anda dan saya tanpa batas, tidak terbatas. Tepuk tangan. Di situ saya mulai mengerti saudara, tapi lepaskan apa yang membuat dalam hidup kita ini menjadi pribadi yang goyah. Jangan terus memelihara hidupmu dengan banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Pak Gem tadi sudah bilang jangan hidup karena melihat tapi hidup karena percaya. Orang hidup karena percaya, maka dia akan punya saudara satu kekuatan dari Tuhan. Maka dia akan terus menyatu dengan Tuhan. Maka dia walaupun dia tidak melihat kenyataan tapi dia bisa bahagia loh. Saya pernah mengalami saudara, kami berada di titik terendah, bahkan keadaan yang tidak punya apa-apa. Tapi kami bisa bahagia saudara. Rasanya tuh kota Surabaya tuh punya saya. Loh kok meragukan? Tepuk tangan. Gak ada uang gak bisa makan. Lo sampai kelenger-kelenger. Lo kenyataan. Hanya terlahir dari sebuah rasa percaya. Kami mengalami sebuah ketenangan. Padahal gak tahu besok mau makan apa. Itu yang selalu dinantikan. Saya selalu bilang sudah stop. Udah lewat masanya. Haleluya ya. Iman kami itu menggebu-gebu saudara. Walaupun roti dan air serba sedikit. Tapi Tuhan tuh rasanya tuh di depan mata saudara. Damai sejahtera kebahagiaan itu berlimpah-limpah. Dan koneksi ilahiynya itu mengalir. Ya saudara, disitulah saudara banyak hal yang tidak terpikirkan. Wih gak ada uang tapi bisa makan sehari 3 kali. Dia punya cara. Ada hajatan, ada pesta, oh no ay. Tiba-tiba tetangga ada saja pesta. Oh makan lagi. Oh makan lagi. Loh makan lagi. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia memahami. Dia mengerti, bahkan dia memelihara hidupmu. Amin saudara. Dan saya menyampaikan hari ini dalam kehidupan. Kita harus percaya bahwa karena Tuhan itu tidak pernah curang. Di dalam upah-upah orang benar. Tuhan itu akan selalu rajin memitangi cara hidup orang yang tulus mengerjakan kebenarannya. Amin saudara. Saya ini setiap hari sibuk ngurusin jodoh orang. Sungguhan. Dari mulai jadi hamba Tuhan. Kok ya gak cocok? Kayaknya cocok ini deh. Oh gak usah. Oh kayak ini loh. Oh iya ya. Saya gak pernah bisa berani bilang oh jodohmu atau bukan jodohmu. Gak bisa. Karena saya selalu bilang karakternya begini. Tapi kamu harus kuat firman Tuhan untuk memahami karakternya dia. Amin saudara. Saya tidak pernah bilang bukan jodohmu atau jodohmu. Saya gak mau. Saya selalu bilang ini karakternya begini, gini karakternya begini. Kamu sanggup gak karakternya? Sanggup kalau kamu di dalam Tuhan. Kalau kamu menghidupkan firman. Karena kami dua nih karakter yang berbeda jauh. Cara makan pun berbeda jauh. Dia sukanya Chinese food yang pakai sumpit-sumpit. Saya jepit jatuh-jatuh melulu. Saya pakai tangan. Saya suka lalapan. Dia selalu bilang kayak kambing saja. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang saling mengisi.
segala kekurangan itu menjadi indah dan sempurna. Hidupkan firman dalam hidup ini. Jadi saya tidak pernah membilang orang jodoh bukan atau tidak. Dan ketika saya rajin menasihati orang, Tuhan itu tidak pernah berbohong dengan upahnya. Tuhan sedang memitangi kami dengan cara-cara hidup orang benar. Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik buat anak saya. Tuhan juga menyediakan juga, ya, dimana yang cowok 3 tahun yang lalu, saya tidak punya modal, tapi Tuhan mengirimkan modal dengan ratusan juta yang tidak terpikirkan. Tepuk tangan. Sehingga sampai hari ini dia punya kerjaan sendiri, tidak kerja sama orang. Tuhan tuh sekali lagi, dia selalu rindu untuk mengembalikan upah-upah orang benar. Amin saudara. Yang penting jangan kompromi dengan penyakit hati. Ingat, masuk di tahun 2026, jangan ada kompromi dengan penyakit hati. Itu akan mendatangkan petaka baru dalam hidupmu. Kebaskan semua penyakit hatimu. Bantu, lihat saya, kebas di dalam nama Yesus. 3 kali. Tepuk tangan. Ya. Percaya saudara, yakinlah pada masalah itu tidak pernah tetap. Masalah itu selalu silih berganti. Masalah itu hanya semusim saudara. Karena di dalam masalah Anda dan saya akan mendapatkan kekuatannya Tuhan. Di dalam masalah Anda dan saya akan mendapatkan hikmat-hikmat untuk pandai mengelola masalah yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Saudara, hikmat diberikan Tuhan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah sehingga kita sanggup mengelola apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita butuh hikmat. Hikmat terjadi melalui masalah. Makanya ketika ada masalah menangkan. Kalau seumur hidup engkau cuma masalah 5 biji, ya 5 biji itu pengetahuan. Izinkan masalah 500 biji, maka pengetahuannya itu semakin dalam, luas dan tidak terpahami. Amin saudara. Karena masalah itu hanya silih berganti. Dia hanya meminjamkan masalah untuk mendewasakan Anda dan saya. Dan bahkan Tuhan itu punya kasih yang sempurna. Dia tidak tega untuk memberikan masalah dalam hidup kita. Tetapi anak-anak Tuhan itu yang sendiri yang kadang-kadang tidak cerdas dalam menangani masalah. Tapi tidak di sini, di luar sana. Amin saudara. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Begitu. Kita butuh Tuhan. Yang diperhatikan di dalam kehidupan kita adalah apa saudara? Perjalanan iman. Tolong. Kalau kita butuh Tuhan bukan untuk menyelesaikan masalahmu. Kita butuh Tuhan untuk mengalami perjalanan imanmu. Yang diperhatikan itu untuk apa? Supaya Anda dan saya tidak hidup oleh apa saudara? Firman. Tapi biarlah firman yang menghidupi Anda dan saya. Amin. Rada bingung ya? Banyak manusia itu hidup dalam firman. Rutinitas. Tuhan tidak mau. Tapi biarlah firman yang hidup di dalam pribadi lepas pribadi. Tepuk tangan. Manusia banyak hidup dalam firman. Ya cuman gereja, berdoa, baca firman ya. Tapi tidak ada perubahan. Tapi ketika firman hidup di dalam hidupmu, engkau pasti mengalami perubahan. Itu saya. Itu Pak Herman. Dulu modelnya bentuknya elek hitam bulat. Haleluya. Karena firman yang di dalam saya ini loh bisa sedikit cantik ya. Walaupun memang lebih cantik bugem. Haleluya. Tapi setidak-tidak ono titik ngono lho. Dulu kalau berjejer ngono wedi ngono. Jadi bukan mamae, omae. Haleluya. Saya punya kenangan di Jakarta. Itu anak rohani saya jelas-jelas tuh suami istri usianya sudah 55. Saya 43. Saat itu datanglah saudaranya. Sama siapa Mei? Iya sama Ibu Lili. Oh sama omanya. Saya udah jadi makan, tak lihat dulu. Saya lihat kaca lagi, jelek amat kah saya? Oh iya bener ya. Wong dia kayak bugem kok, haleluya ya. Makanya dibilang omah. Disitulah, saya tidak hancur hati. Tadi dikatakan 2026, tidak boleh kepahitan hati, tidak boleh kompromi dengan penyakit hati.
maka membentuk Anda dan saya menjadi pribadi dewasa di dalam rohani. Tepuk tangan. Saya tidak pernah sakit hati, saya dilatih saudara. Dulu kalau pergi pelayanan sama suami saudara, bukan saya pendetanya, beliau. Karena belum lihat foto saya. Jadi selalu yang disalamin, oh Pak Lili Suherman, ngono saudara ya. Suami saya bilang, loh bukan pendeta itu, ya ini Lili Suherman. Oh lihat saya gini. Saya kadang-kadang kenapa lihat-lihat, jam boleh kurang tinggi tak Pak? Haleluya saudara ya. Saya bawa bercanda saudara, kenapa? Ilmu yang paling hebat ketika tidak pakai penyakit hati. Proses pendewasaan. Di situ engkau menjadi pribadi yang lentur. Engkau menjadi pribadi rendah hati. Engkau menjadi pribadi karakter Yesus sempurna di dalam kehidupanmu. Tepuk tangan. Saya belajar saudara, masuk di tahun 2026 ini dengan iman ya saudara yang perkasa. Karena ada janji Tuhan di dalam setiap orang percaya, pribadi lepas pribadi. Di tahun ini kita akan menerima penggenapan dan penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Tuhan sudah pernah berkata dan Tuhan menyampaikan di mana akhir tahun kemarin memasuki awal tahun 2026, Tuhan berkata bahwa di tahun 2026 ini setiap kita akan dipelihara dengan segala keajaibannya. Tepuk tangan saudara. Tetapi kita belajar bagaimana sih supaya kita dipelihara oleh segala keajaibannya. Siapa yang siap menerima tsunami keajaibannya? Ya amin saudara ya. Diimani ya saudara ya. Kita juga belajar untuk melakukan ulangan 8 ayat, ulangan 11 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Kita baca bergantian. Di sini dikatakan ulangan 11 ayat 8 dan 9. Saya membacakan ayat 8, Anda membacakan ayat 9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Monggo. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Katakan. Yes, tepuk tangan. Saya mendapatkan ini, ada 3 anak rohani langsung sudah melihat mujizat. Mereka berkata, Bu, wow, saya baru masuk beberapa hari. Beberapa proyek tembus 300M. Beberapa hal juga berkata, Bu Lili, kontainer saya keluar bulan M. Bu Lili, puji nama Tuhan, saya dapat kucur dana kerjasama 500M. Saya berkata, karena engkau sudah baik-baik mendengarkan segala perintah yang kusampaikan kepadamu. Itu bukan hanya untuk 3 orang, untuk kita semua. Amin saudara. Kita belajar, kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya bagi orang benar. Dan dia selalu menepati menggenapinya, janjinya ya dan amin saudara. Amin saudara. Namun di ayat ini mengatakan berpeganglah seluruh ya saudara perintahnya. Disampaikan artinya hiduplah di dalam ketaatan. Nah ini penting saudara. Orang yang taat itu adalah orang yang mau terus dibentuk. Orang yang mau dilatih terus dalam kehidupannya. Sehingga dia akan punya kekuatan Tuhan. Apa sih kekuatan Tuhan dalam hidup orang taat itu saudara? Ada 3 hal. Kita belajar. Makanya kita nih harus memberikan hidup kita ini untuk dilatih. Untuk menjadi orang taat. Supaya Anda dan saya itu bisa punya kekuatan Tuhan. Apa kekuatan Tuhan? Yang pertama, Anda dan saya harus memiliki mentalitas dulu di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak kuat mental, tidak mampu. Kita bisa melihat bagaimana papi melewati begitu masalah, tapi dia tenang. Itu karena mental ilahinya. Tepuk tangan. Kekuatan Tuhan itu mental terlebih dulu. Dari mental ini kita akan bisa membuktikan. Apa saudara? Iman dalam hidup kita.
adalah sebuah ketenangan. Bukti iman orang benar itu adalah ketenangan di dalam hidup. Nah, di dalam ketenangan inilah Anda dan saya bisa yang ketiga, meredakan emosionalnya. Nah, ini yang selalu gagal dalam kehidupan anak-anak Tuhan di luar sana. Jadi mereka tidak mengerti apa itu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan 3 hal ini. Mentalitas kita ini. Mental harus dididik dulu, dibentuk dulu untuk menjadi kuat. Sehingga kita bisa memiliki yang namanya apa saudara? Sebuah bukti iman, ketenangan di dalam hidupmu. Sekalipun badai, masalah, persoalan, tantangan. Itu diubah akan menjadi apa saudara? Sebuah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Itu akan terjadi saudara. Makanya kita ini butuh bukti iman. Bahkan tidak mudah lagi menjadi pribadi yang cepat emosi. Tidak mudah lagi menjadi pribadi yang cepat sekali marah. 3 hal belajar saudara. Karena 3 hal ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terus dilatih menjadi orang benar. Sehingga Anda dan saya punya kuasa di dalam berdoa. Tepuk tangan. Belum tentu orang Kristen itu punya kuasa di dalam berdoa. Saya menjumpai 20-30 tahun. Dan saya cuma mengatakan bagaimana bisa punya kuasa dalam berdoa. Ibu, mentalmu saja sudah seperti ini. Dan kamu tidak punya bukti iman, bingung aja terus. Terus emosi dan terkontaminasi. Ya di sini masih banyak, tolong taruh tangan di dada. Bapa di surga, berikan kekuatan supaya mereka boleh memiliki Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena selama hamba melayanimu Tuhan selama 20 lebih tahun, hamba belajar untuk memiliki kekuatan Tuhan. Karena di dalam kekuatan inilah kuasa-Mu Tuhan terjadi. Orang benar itu akan memiliki kuasa di dalam berdoa. Doa-doamu akan punya kuasa yang tidak terbatas. Terima dengan iman, katakan amin. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Belajar saudara. Ini saya sampaikan karena saya alami selama menjadi hamba Tuhan 20 tahun. Kenapa saya harus jatuh terus dengan jatuh dan jatuh dan jatuh terus. Ternyata saya baru mengerti saudara. Di sini dikatakan berpegang teguhlah kepada segala perintah-perintahku. Jadi saudara belajar untuk kuat. Karena Tuhan izinkan masalah, kenapa kita tidak lulus? Karena lemah. Karena kita tidak punya kekuatan Tuhan. Disitulah saya melatih hidup saya untuk punya mentalitas dulu. Sehingga saya tidak mudah tersinggung, saya tidak mudah marah, tidak mudah. Bahkan orang-orang yang memfitnah, saya sering kali merangkul mereka. Tapi bukan dengan pura-pura, tapi dengan ketulusan hati. Karena Tuhan akan memintangi orang yang mengerjakan kebenarannya dengan tulus hati. Nah ini saudara ya, kekuatan Tuhan itu sangat dibutuhkan di tahun 2026. Renovasi mentalmu saudara, sempurnakan mentalmu terlebih dulu. Sehingga kita kuat bisa memberikan bukti iman. Tenang dalam melewati segala hal. Waktu dan keadaan tidak menanti kita. Tetapi waktu dan keadaan bisa mengikuti cara hidup orang benar. Amin saudara. Dia tidak akan bingung dengan segala kondisi, sikon dan situasi. Suami ini kaya dengan pengetahuan dunia. Semua kejadian di seluruh dunia terekam di otaknya. Ini orang pintar. Dia bisa tahu semua. Apalagi yang harganya mahal-mahal, tahu semua dia. Mobil-mobil mewah hafal semua. Saya tidak satu pun saya hafal. Katanya gini, agama saja soalnya. Ya harus kuasai agama. Haleluya. Wong saya mentor ya. Ya saya tidak perlu tahu yang begitu-begitu. Jadi berdua satu rohani, satu rohana. Dia ngomong tentang isi dunia. Bagus juga sih. Jadi ketika orang curhat, saya sudah ngerti. Bukan karena saya baca dan saya mendengar dari beliau. Tepuk tangan. Karena waktu saya tidak ada waktu untuk mendengar berita-berita. Telinga saya setiap hari mendengar untuk curhat orang. Tapi saya bisa tahu sekaligus keadaan dunia. Di Indonesia sampai keliling dunia dari beliau. Haleluya. Jadi sangat membantu saya. Begitu orang konseling saya tinggal masuk cuk cak. Ibu juga dengar? Enggak. Kenapa? Dari Bapa. Haleluya. Jadi dua kesatuan menjadi satu. Haleluya. Saling mengisi. Itu namanya saling mengisi. Mari belajar di dalam kehidupan ini saudara. Karena kekuatan Tuhan inilah yang membantu kita bisa punya pengetahuan yang dalam dan bisa punya pengendalian di dalam Kristus.
Itu dibutuhkan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Itu sangat dibutuhkan. Ini yang akan membuat kita ini, saudara, bisa mengerti, memahami apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang untuk mendatangkan kemuliaannya, kadang untuk mendatangkan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya itu diizinkan, saudara, untuk melewati atau dimulai di saat-saat Anda dan saya mengalami titik terendah. Disitulah orang-orang ini akan menjadi orang yang berkualitas. Disitulah dia akan berilmu. Dia akan mengenal Kristusnya secara jelas. Dia akan menjadi pribadi yang cerdas di dalam Tuhan. Bahkan dia akan menjadi pribadi yang punya pengalaman berjalan bersama Kristus. Maka disitulah kasih karunia yang tidak terbatas itu akan dicurahkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa semua saudara? Saya punya sebuah kesaksian. Ketika dulu saya suka sekali ngantri di dalam satu hotel. Itu kalau ngantri dengan satu hamba Tuhan itu sampai ribuan orang. Ya, sampai ya katanya 500-1,000 gitu loh, saudara. Dan saya datang di situ dan dikatakan, boleh nanti kalau mau didoakan minta sama Tuhan. Oh, kebetulan ini lagi susah, tidak bisa makan nih ya. Lagi kere, lagi bangkrut ini nih. Tuhan, aku ingin kaya kembali Tuhan. Bla 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 sampai ke depan. Ya cuman gitu, singkat cerita, sudah pernah cerita kok. Kebangkrutan bukan akhir segala tapi awal dari kesuksesan. Saya gak cocok. Sukses bagaimana Bu? Gak bisa makan. Haleluya ya. Pendetanya sampai, hah? Iya gak bisa makan Bu. Tapi ngomongnya bisik-bisik. Soalnya tetangga gak boleh tahu. Saya datang ke Surabaya itu baru 2 hari. Saudara pun gak tahu saya bangkrut. Tadi masih show off. Jadi masih gaya. Bajunya masih bermerek. Tentengannya masih bermerek. Tapi isinya tisu semua. Dan di saat itu, Bu, gak bisa makan. Maksudnya bangkrut. Ya apa caranya? Ya itu kata Tuhan. Ya tanya ono Tuhan. Oh no. Kalau saya berbeda. Ya apa sih? Dibilang bangkrut. Bangkrut gak? Kalau saya begitu. Haleluya ya. Jangan suruh tanya Tuhan lagi. Haleluya ya. Dan singkat cerita saya bilang sama suami, dan saya aku gak cocok. Aku mau doa lagi. Suami bilang gini, ayo pulang, gak tahan nih lapar. Ya pulang ke sana. Karena satu rahasia, tidak akan punya bisa pulang. Karena uang satu-satunya 50.000 di kantong saya. Dia mau gak mau ditunggu. Dan singkat cerita saat itu saudara antri lagi. Saya ulang lagi sama. Kebangkrutan bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Cuma ditambah jangan bebal. Saya udah ngomong ini 10 kali lah. Waktu ditegur dengan jangan bebal, saya sadar. Saya mencari kata-kata itu. Akhirnya saya suatu hari mengerti saudara. Di saat saya menyerah. Di saat kita anggap itu adalah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal permulaan Tuhan akan berkarya dalam kehidupanmu. Dia akan sedang mendandani Anda dan saya. Dia akan mengangkat Anda dan saya di atas rata-rata. Tepuk tangan. Saya baru mengerti di saat saya menyerah. Di saat saya mulai memberikan hidup saya buat Tuhan. Karena sebelumnya saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Karena pada saat itu saya tahu hamba Tuhan pasti susah makan. Pasti susah hidup. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena disitulah saya mulai belajar mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Inilah makanan kita saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di bumi ini jangan sibuk hanya untuk pekerjaanmu. Sisihkan separuh hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Apakah kita sudah memenangkan jiwa? Apa kita rajin juga menguatkan orang-orang lain? Apa kita juga bisa mendoakan untuk orang-orang lain? Saya menangis saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Disitulah saya mulai mengerti. Saya teringat di sisi-sisi hal-hal yang saya mulai introspeksi hidup saya. Tuhan ampuni. Saya mau melepaskan semua saudara. Di situ saya teringat di sisi-sisi saat-saat terendah saya. Sebenarnya saya malu untuk menceritakan ini. Tetapi Tuhan bilang tidak usah malu. Masuk di tahun 2026 tidak ada yang ditutup-tutupi. Cerita saja. Saya paling malu untuk menceritakan ini. Di titik terendah saya itu saat itu saya hanya punya sepeda motor buntut yang usianya tahun 2000. Turun lagi di bawah 2000. 10 tahun atau 15 tahun lagi. Jadi bayangkan saja. Jadi motor buntut itu suka mogok-mogok. Dan itu yang menemani saya untuk melayani.
Dan itu yang membuat saya banyak tangisan, air mata, dan banyak hal suka dan duka di situ. Tetapi dari motor itu yang membangkitkan saya. Saya bisa mengenal Yesus, saya bisa mengenal pengajaran, saya bisa mengenal arti kehidupan dari motor buntut itu. Dan ketika saya menaiki sepeda motor itu, saya mesti lewat dulu rumah nomor 20 Pol, lewat nomor 25. Berhenti 25 itu situ baru saya turun, saya jalan kaki ke nomor 20. Dan kalau ditanyakan, yang ngantar siapa? Bapak. Mana bapaknya? Sudah pergi. Biar image-nya saya naik mobil. Yang susahnya kalau pulang, oh enggak dosa kok, udah dia enggak nanya kok naik apa. Saya kan enggak bohong naik mobil sama bapak, konoto kan enggak bohong. Nah susahnya tuh kalau pulang, saya sudah bilang sampai di sini aja, nggak usah diantar ya. Saya dijemput di 25, semua rombongan itu melok sampai 20 gini. Otak saya sampai begini, lah ngomong apa iki 20 iki guys. Saya telepon gini, kok jangan sampai motor buntutmu berhenti ya. Kalau berhenti nanti kalau gas lagi asapnya itu sejagat raya. Jadi suami saya itu sepeda motor itu saudara, rem gas. Ya asapnya tetap banyak. Nah sudah feminim cantik. Tiba-tiba sudah dekatin, lo mana mobilnya? Hahaha, itu motor saya. Ya. Semua gini. Dan dengan hati yang sukacita, wajah sudah feminim, kaki kesebelasan. Sungguhan saudara, saya ngalami itu, saya lewati itu. Dan yang luar biasa ketika saya naik sepeda motor itu buntut. Setiap kali lewat lalu polisi tidur. Selalu tidak bisa naik. Sudah naik turun lagi, udah naik turun lagi. Itu apa karena motornya yang sudah tua? Apa karena saya yang keberatan? Hanya beliaulah yang tahu rahasianya. Selalu enggak naik. Saya selalu akhirnya badan saya tak ikut juga goyang-goyang supaya naik saudara. Loh itu Lili Sherman loh, kenangan manis. Tapi semua itu adalah satu kenangan yang membuat saya kuat sampai hari ini. Satu pengajaran yang membuat saya menjadi tangguh dan membuat saya menjadi pribadi yang hidup di dalam sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan. Dan setiap kali lewat lalu posisi tidur, pasti dia bocor. Tidak punya uang untuk beli ban, selalu ditambal aja. Dan akhirnya kami tahu penyakitnya, ban di depan, ban belakang, ya ban depan. Yang naik 100 kurang 3 kilo, makanya selalu bocor. Sampai suatu hari kami pulang pelayanan, berhentilah yang namanya di Pasar Kembang, yang ada jembatannya. Saya tiba-tiba melihat ke atas. Tiba-tiba air mata saya turun dengan jelas. Saya tidak pernah cerita, karena itu adalah satu hal yang membuat saya sungkan. Saya risih menceritakannya. Saya cuma bilang, Tuhan, kok begini amat sih proses saya? Oh sudah naik sepeda motor buntut itu udah lama loh Tuhan. Kok kamu udah ganti aku Alphard gitu loh Tuhan? Kok udah ganti aku Kijang gitu loh Tuhan? Kok motor buntut, wes motor baru aja loh Tuhan. Tiba-tiba itu saya melihat langit, air mata saya itu deras. Jangan melo nangis, nanti aku nangis. Kamu lihat aja, jangan nangis ya. Dan ketika saat itu saudara saya melihat langit. Dan tiba-tiba ada satu hati berkata, mintalah kekuatan. Tuhan kalau Engkau izinkan saya melewati proses ini, berikan saya kekuatan. Berikan saya kekuatan dan berikan saya Tuhan mentalitas. Dan berikan saya iman Tuhan yang kuat. Dan berikan saya Tuhan untuk penguasaan emosi. Tidak tahu bagaimana saudara, tiba-tiba ada satu mobil yang lewat. Itu menyadarkan saya. Tiba-tiba saya sadar dan seolahnya saya menjadi pribadi yang baru. Saya tidak pernah lagi bertanya dengan Tuhan. Ada sebuah sukacita yang melimpah dalam hidup saya. Ada satu kebahagiaan seolah-olah saya benar-benar sudah punya Alphard saudara. Dan dengan santai saya melihat mobil sedan itu. Tuhan saya percaya bulan depan saya akan punya mobil itu. Bingung toh? Mau tepuk tangan apa enggak iki? Haleluya. Di situ saya menjadi tenang saudara. Berbulan-bulan saya lewati, saya tidak lagi ada
pertanyaan. Dan saya tenang, enjoy. Saya punya kekuatan Tuhan. Tiba-tiba suatu hari saya tidak pernah malu lagi naik sepeda motor. Saya bersyukur dengan sepeda motor saya. Saya tidak pernah menuntut harus bagaimana. Tiba-tiba suatu hari ada yang memberi saya 20 juta. Saya bilang dengan suami saya, ayo kok kita beli mobil. Suami saya bilang, mana ada mobil 20 juta. Ada, ayolah kita beli mobil. Iman saya itu berkata dengan jelas. Dan suami saya berkata, ya sudah terserah kamu. Lo ada kok? Ada. Dia bawa saya di mana saudara? Dia bawa saya di Sidoarjo, di pangkalan taksi. Pangkalan taksi apa Pak? Apa Pak? Timur. Haleluya. Ya. Dan dia bilang, milihlah. Saya marah. Kok speedometernya udah hancur semua kok? Loh 20 juta ya bisa beli ini. Mana ada mobil baru? Terus ditanya, no, gak ada juga 20 juta, gak ada. Yang ada 35 juta. Terus saya tawar 30 juta, gak bisa. Yang ada 35 juta. Dan pada saat itu saya telepon teman saya yang berkata, kamu ganti sudah motor, jangan motor butut terus. Saya cerita dan dia menangis. Dan dia bilang, sudah sekarang saya transfer 15 juta. Kamu beli cash saja. Dan saat itu saya heran dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Harusnya saya tertawa loh, saya happy. Ya sudah, saya memang bersyukur punya suami yang sudah laule. Di dalam dia iman itu semakin dahsyat. Di dalam dia apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam dia dibuat mudah semuanya. Tepuk tangan. Saya bilang, oh ya apa bu, gampang, kita bawa pulang dulu. Nanti ini kan tukang furniture, nanti dicat semua, nanti bikin baru. Benar saudara, dibawa pulang tuh mobil dicat jadi mobil baru saudara, kinclong. Dan itu mesinnya tenang aja. Masuk bengkel. Jadi bagus saudara. Jadi saking bangganya setiap kali naik mobil itu selalu 9 orang di dalam mobil itu. Terus saya tanya lagi bagaimana caranya. Dan setiap kali kalau sudah naik mobil itu sudah panas, pasti mesinnya mogok. Jadi kalau sudah mogok gak ada mesin, dia bilang pegang semua, tidak ada mesin. Haleluya. Jadi sudah kalau pulang sudah mau ke Dharma Indah. Dulu saya tinggal di Dharma Indah. Itu menggok saudara, tidak ada rem. Kayak bom bongkar. Haleluya saudara ya. Supaya itu mobil mesin itu bisa berhenti sampai di rumah. Tetap aja sampai di depan lapangan. Di depan lapangan pada turun semua. Barengan dorong semua. Engkau dilatih dengan setia dengan perkara kecil. Di dalam perkara kecil itulah Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam perkara kecil itu Tuhan sedang melihat apakah Anda dan saya menjadi pribadi yang tetap strong. Tetap memuliakan Tuhan, tetap ikhlas, taat dan setia dan bermazmur bagi Kristus. Tepuk tangan. Tidak lama saya pakai mobil itu saudara. Langsung saya berganti mobil baru. Tepuk tangan. Cara kerja Tuhan simpel di dalam kehidupan kita ini saudara. Yang penting saat ini saya menyampaikan apapun tantanganmu dalam hidup ini, hadapi semuanya dengan pikiran yang positif dulu. Ketika kita memiliki pikiran yang positif maka kita semangat. Di dalam optimis dan kita semangat, kita hadapi pergumulan itu saudara, maka itu akan menjadi sangat nyaman. Itu terlebih dulu. Amin saudara. Kita semangat, optimis dan kita nyaman, maka disitulah Anda saudara kita akan melihat apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena imanmu itu akan bersinar dan imanmu akan bekerja dan imanmu akan berkarya tidak terbatas. Disitulah saya mulai memahami cara kerja Tuhan. Jadi apapun tantangan hari ini, mungkin saat ini engkau sedang mengalami mungkin hal yang terpuruk, engkau sedang mungkin mengalami hal yang diremehkan, direndahkan. Tetaplah berdoa dan mengangkat tanganmu berserah kepada Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan, maka pembelaan Tuhan terjadi. Tapi optimis dulu dan tetapi semangat dulu. Amin saudara. Ketika engkau sedang berdoa, engkau mengangkat tangan Tuhan, minta hadirat Tuhan, mengangkat tangan dan menyembah dengan Tuhan. Disitulah pintu kemurahan Tuhan mulai akan dibuka, sekalipun belum mengubahkan segalanya, tapi pintu kemurahan akan dibuka, karena Tuhan akan melihat bahwa ketulusan. Ketika engkau mulai mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, ketika engkau sudah mulai minta hadirat Tuhan menguasai hidupmu, karena ketika saya mulai belajar, mulai berdoa dengan sebuah ketulusan.
Saya mengubah mindset saya dulu. Saya memikirkan yang mudah-mudah dulu. Saya memikirkan yang optimis dulu. Saya memikirkan dulu hal yang semangat dulu dalam kehidupan saya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Disitulah pintu kemurahannya akan dibukakan. Amin saudara. Paham saudara? Tepuk tangan yuk. Terakhir ya saudara ya. Ketika kita nih minta penyertaan Tuhan, saya menyampaikan. Kita kan butuh ya saudara. Pasti orang minta penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pembelaannya. Bagaimana pembelaan terjadi? Asalkan ketika waktu minta penyertaan Tuhan itu tidak ada tekanan dalam hidupmu, tidak ada salah melangkah. Baik itu karena mungkin amarah, mungkin masa lalu, mungkin keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupanmu. Karena itu yang akan membuat pembelaan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Banyak anak Tuhan berkata, Beli, aku sedang minta penyertaan Tuhan. Bagaimana bisa minta penyertaan Tuhan? Kamu masih terikat oleh amarah. Kamu masih terikat oleh masa lalu. Kamu masih terikat. Dan banyak langkah-langkah yang salah yang kamu putuskan. Perhatian. Di situ saya belajar banget tentang roh. Jadi ketika saya minta penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti dinyatakan melalui cara hidup yang benar. Melalui sikap hidup dulu yang harus diperbaiki. Minta pembelaan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, tapi ini terus masa lalu. Tapi ini terus kepahitan. Bilang kiri kanan, gak akan dijawab. Ya, loh, kok gak bilang kiri kanan gak dijawab? Ya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan ya. Tidak lama saudara, inilah terakhir firman Tuhan. Saya mau menyampaikan dalam kehidupan ini. Masuklah di tahun 2026. Dengan sebuah pergerakan baru saudara. Ingatlah prinsip ilahi. Tetap mengerjakan keselamatan dan membuang cara hidup yang lama kita. Karena cara hidup lama itu yang membatasi semua yang terbatas di dalam kehidupan kita. Buang semua cara hidup lama kita. Sehingga membuka semua yang terbatas dan membuka semua yang membatasi kehidupan kita. Terbatas dan membatasi cara pandang kita, pemahaman kita yang tidak disempurnakan. Mari saudara, masuk 2026 ini dengan satu langkah yang baru. Jangan pakai penyakit hati. Kita sungguh-sungguh mengundang hadiratnya, sungguh-sungguh. Percayalah, ketika kita mengundang hadirat Tuhan di tahun 2026 ini saudara, maka Tuhan akan punya rencana yang tidak ada yang gagal di tahun 2026 ini. Apa yang sudah dijanjikan dalam hidup Anda dan saya di tahun 2026, Tuhan tidak pernah membatalkan rancangannya atas hidupmu di tahun 2026. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Sehingga kita akan masuk ayat pelengkap di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Taruh tangan di dada semua. Bapa di surga, terima kasih. 5 menit, tim musik boleh ke depan. Bapa di surga, kami mau menaruhkan tangan kami di dada. Kami sudah melewati begitu banyak rintangan di tahun 2025. Kami mau meninggalkan semua penyakit hati. Kami mau meninggalkan semua yang membuat kami terbatas dan membatasi kehidupan kami. Kami mau melawan Tuhan segala penyakit hati. Pikiran-pikiran yang negatif. Kami mau melangkah di tahun 2026 ini Tuhan. Kami mau menerima sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kami mau menerima segala keajaiban. Engkau dipelihara di tahun 2026 dengan segala keajaibannya. Di ayat 12 berkata, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Mata Tuhan tetap mengawasimu. Masuklah di tahun ini di ayat yang ke-11, sama-sama membaca 3, 2, 1. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan Pak. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, kan bawaku ke air tenang,
gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kedalaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. sekalipun Ku berjalan dalam lembah kedalaman, amin, 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 amin. tak akan gentar ku melangkah, Yes. sebab Engkau besertaku. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. sekalipun ku berjalan Dalam lembah kedalaman, terima kasih Tuhan, terima kasih. akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Saya waktu dengar firman ini ada beberapa pengertian baru saudara, yang Tuhan kasih. Kita tahu hidup itu adalah sebuah perjuangan. Dalam hidup ini ada yang namanya hukum, yaitu hukum rimba. Hukum rimba itu berkata, yang kuat akan menguasai yang lemah. Di mana yang kuat akan jadi semakin kuat. Yang lemah akan hilang dan binasa. Itu kenyataannya, saudara. Makanya jangan heran kalau kita lihat sekarang orang bilang krisis. Krisis itu bagi orang yang tidak punya duit, saudara. Bagi orang yang punya duit, keadaan seperti ini nih menjadi sebuah kesempatan karena mereka punya kekuatan secara finansial. Kalau Anda baca tadi di Ulangan 11 ayat 8 sampai ayat 9, dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu bagus, saudara. Coba bisa ditampilkan. Ulangan 11 ayat 8 sampai 9. Saya kasih summary-nya ya. Coba tampilin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Jadi kamu hendaknya benar-benar mentaati hukum-hukum yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tujuannya apa sih kok kita disuruh mentaati? Yuk baca ya. Tolong ditampilkan yang sudah saya kirim tadi. Alkitab berkata ada sebuah tujuannya.
supaya apa? Kamu mendapat kekuatan untuk menduduki dan memiliki negeri yang akan segera kamu masuki. Jika kamu mentaati hukum-hukum itu, kamu akan apa? Panjang umur dan hidup makmur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu dan kepada kamu sebagai keturunan mereka, yaitu sebuah negeri yang apa? Berlimpah dengan apa? Susu dan madu. Belum keluar ya terjemahannya. Texting bisa lebih cepat? Oke. Saya sudah kirim di grup tadi ya. Jadi begini Bapak Ibu. Bagaimana orang percaya kita ini bisa kuat? Kita bisa kuat macam-macam sumbernya. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Waktu kita ada bersekutu dengan Tuhan, di situ ada apa? Kekuatan baru. Di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas. Ya. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ kita mendapatkan apa? Kekuatan dalam hidup kita. Makanya jangan heran waktu Anda habis pulang ibadah, nyembah Tuhan, nikmati hadiratnya, dengar firman-Nya. Pulang itu kayak Anda dapat apa? Kekuatan. Yes. Nah di sisi yang lain ternyata kalau kita mau kuat itu caranya apa? Kita mentaati yang namanya apa? Perintah-perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan itu membuat kita jadi apa? Kuat. Coba Alkitab bilang apa? Jika kamu mentaati hukum-hukum itu, kamu akan ayat 8-nya. Ayat 8-nya di mana ya? Oke. Jadi kamu hendaknya benar-benar apa? Mentaati hukum-hukum yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Supaya apa? Jadi dengan kita taat, sebenarnya kita sedang apa? Menambah kekuatan. Untuk apa? Menduduki negeri yang akan segera kau. Kenapa kita butuh kekuatan? Karena yang ada di negeri di mana ada banyak susu dan madunya, itu isinya raksasa semua. Panjang ceritanya ya. Menarik sekali, kalau kita taat bukan cuma kita dapat kekuatan. Ayat 9 berkata, jika kamu mentaati hukum-hukum itu, kamu juga akan apa? Panjang umur dan apa? Hidup makmur di mana? Di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu itu dan kepada kamu sebagai keturunan mereka. Yaitu apa? Sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu. Bapak Ibu kalau ada hamba Tuhan khotbah itu saya selalu pelajari. Beliau khotbah apa, saya ketik, saya pelajari. Oh apa sih maksudnya? Luar biasa ternyata. Ya terima kasih Bu Lili ya. Bahwa di sini kata kuat itu bukan cuma kuat secara fisik. Ya, bukan cuma mentol-mentol kayak suike, tapi kekuatan di sini sifatnya holistik. Sifatnya menyeluruh. Jadi kuat secara mental, kuat secara sosial, dan kuat secara spiritual. Katakan, kuat secara mental, sosial, dan spiritual. Nah waktu kita kuat, Alkitab bilang apa? Kita akan dikasih panjang umur, hidup
makmur di tanah perjanjian. Siapa yang rindu ini terjadi? Kuncinya apa? Satu, apa? Taati hukum Tuhan. That's it. Amin. Waktu kita taat, yang untung siapa, saudara? Coba saya tanya, kalau Anda taat, sing untung siapa? Ya kita. Waktu Anda taat untuk mengasihi, waktu Anda taat melayani, waktu Anda taat berkorban, loh, sing untung siapa, saudara? Ya saya sendiri yang untung. Semua rindu tuh menikmati tanah perjanjiannya. Amin. Banyak raksasanya loh. Banyak tantangannya loh. Tak masalah. Asal kita kuat. Musuh tak jadi masalah. Amin. Yuk sama-sama kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa malam hari ini. Biar setiap umat Tuhan yang dengar firman ini, kami mau punya hati yang taat Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang keras. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut. Hati yang mau taat akan firman. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus jalan dalam kehendak-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu. siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. masuk tahun 2026 ini Tuhan, berikan kepada kami
kekuatan untuk kami bisa mentaati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada. Apa yang hilang dari hidup kami di tahun-tahun yang lalu, baik dalam keluarga, dalam keuangan, dalam karir, dalam pelayanan, dalam gereja-Mu, apa yang hilang, aku berdoa dalam nama Yesus, kembali 7 kali lipat dengan caranya Tuhan. Kami mau kuat untuk kami bisa menduduki tanah perjanjian. Kami mau kuat supaya kami panjang umur dan nikmati berkat Tuhan. Kami mau kuat terus sehingga hidup menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau malam ini kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik. Baik persepuluhan, ucapan syukur maupun persembahan sulung kami di awal tahun ini. Mari Engkau juga berbicara pada kami berapa yang harus kami beri. Kami belajar hidup dalam ketaatan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk jadi berkat, yuk sama-sama berkata, amin, 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 amin. Mari Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Lili yang sudah jadi berkat buat kita semua. Petugas persembahan bisa menjalankan tugasnya. Buat Bapak Ibu yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan bisa scan barcode ataupun transfer ke Victory, GPK Victory Community 0872779777, maupun Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan sulung dipersilahkan juga, dan juga yang belum ambil ayat tahunan nanti bisa ambil di belakang ya. Dan besok hari Jumat anak-anak LOJ kembali beribadah ya pukul 6:30 malam, acaranya potluck party. Dan di hari Sabtu kita akan ada pasar murah ya, dimulai dari pukul 9 pagi. Dan buat para pelayan Tuhan yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini, pukul 7 sudah ada di gereja ya. Dan hari Minggu kita akan bersama dengan Bapak Victor Purnomo dari Semarang di ibadah kita pukul 10 pagi dan di pukul 5 sore ya. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Dan Bapak Ibu yang mau ikut now silahkan nanti untuk tetap tinggal di lantai 3. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih buat setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Berkati tangan-tangan yang sudah menabur. Kembalikan dengan berlipat kali ganda setiap apapun taburan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Bu Lili Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan. Apapun yang kami perkatakan saat ini Tuhan, semua terikat di surga. Karena itu kami mendeklarasikan iman kami malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita
Kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang buat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.